Tidak lolos ke Senayan, PPP dihukum konstituen yang mendukung Prabowo, Gibran. Pemirsa semua, ada yang mengatakan bahwa pemilu adalah saat untuk menghukum parpol yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, minimal aspirasi konstituennya. Nampaknya, hal itulah yang dialami oleh PPP. Elit PPP memaksakan diri untuk merapat ke PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, padahal akar rumput PPP tidak sedikit yang menghendaki PPP mengusung Prabowo. Memang selain akar rumput yang mendukung Prabowo Gibran, ada pula akar rumput PPP yang mendukung Amin. Akan tetapi kemungkinan kader yang mendukung Prabowo Gibran jauh lebih banyak daripada akar rumput yang mendukung Amin. Gerakan kader PPP yang mendukung Prabowo dimulai dari kader akar rumput PPP Jatim dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sejumlah kader PPP dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur yang tergabung dalam Kornas P3 menyatakan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Presidium Kornas P3 Jatim sekaligus Ketua Dewan Majelis Pakar DPC PPP Lamongan, M. Samsuri mengatakan kelompoknya itu terdiri dari kader yang pernah jadi pengurus di tingkat DPW dan DPC PPP. Ingin program Jokowi terus berlanjut, kader akar rumput PPP se-Jawa Timur dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Bagi Kornas P3 Jatim, ia menyatakan ada beberapa hal yang membuat mereka mendukung Prabowo Gibran. Salah satunya soal komitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Selanjutnya sejumlah kader PPP bentuk gerbong dukung Prabowo Gibran. Sejumlah kader PPP melakukan deklarasi bersama Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam Forum PPP Pendukung Prabowo Gibran, FPPPG. Ketua FPPPG Joko Purwanto menyebut dukungan yang diberikan kader PPP kepada Prabowo tidak hadir baru-baru ini melainkan sudah sejak 2009. Forum PPP sebut dukungan ke Prabowo Gibran di akar rumput meluas. Ketua Forum PPP Pendukung Prabowo Gibran, FPPPG, Joko Purwanto menjelaskan perbedaan sikap sejumlah kader di akar rumput dengan pengurus PPP. Joko menyebut dukungan terhadap Prabowo Gibran meluas di akar rumput PPP. Di Jakarta ada kader PPP Pasar Minggu siap menangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Warga Pasar Minggu para kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, turut akan memenangkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo, Gibran pada pemilu 2024. Menurut Ketua Presidium Koordinator Nasional, Kornas, kader P3, Azazie mengungkapkan saat ini PPP terbelah-belah, misal ada kader yang mendukung capres lain. Namun Azazie menentukan dirinya dengan kader PPP yang lainnya condong mendukung Prabowo Gibran setelah mendengarkan aspirasi akar rumput. Di tingkat DPP ada tokoh PPP deklarasi dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan, PPP, mendeklarasikan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam elemen yang mengatasnamakan diri, Pejuang PPP. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Rosan Ruslani turut hadir dalam deklarasi yang digelar di Hotel Ambara, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Tokoh PPP yang hadir diantaranya Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Hajah Hizbiyah Rochim, kader PPP seperti Wicaksono hingga Raden Agung Zainal Abidin. Tidak selesai di situ, pejuang PPP siap menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Pimpinan organisasi pejuang PPP menemui Prabowo Subianto di kediaman Capres nomor urut 2 itu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 petang waktu Indonesia Barat. Organisasi yang berisikan kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang membelot dan belakangan dipecat itu menargetkan pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Alasan pejuang PPP putar haluan dukung Prabowo diungkap sosok ini, niatnya baik. Kelompok yang mengatasnamakan pejuang PPP memutuskan untuk putar haluan mendukung calon presiden, capres, nomor urut 02 Prabowo Subianto. Keputusan tersebut bertolak belakang dengan DPP PPP yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mantan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Wicaksono mengungkapkan alasan kelompoknya putar haluan mendukung Prabowo. Dia mengeklaim mayoritas suara di akar rumput partai menginginkan ke capres-cawapres nomor urut 02. Menyusul deklarasi pejuang PPP itu, PPP pecat anggotanya yang deklarasi dukungan ke Prabowo Gibran.
Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memecat anggotanya yang mendeklarasikan dukungan kepada Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Wicaksono dan sejumlah anggota PPP lainnya. PLT Ketua Umum PPP Mardiono memaparkan, seluruh anggota yang mengatasnamakan PPP Perjuangan itu telah ditarik kartu keanggotaannya. Pemirsa semua, pengamat politik Muslim Arbi mengatakan bahwa PPP tak lolos Senayan akibat hilangnya marwah kiai. Hilangnya marwah kiai dan tokoh yang tersandung kasus korupsi dianggap menjadi penyebab PPP tidak lolos ke Senayan pada pemilu 2024. Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tidak lolosnya PPP ke Senayan pada pemilu 2024 ini diyakini banyak penyebab. Di antaranya terkait kasus dua mantan Ketua Umum, Ketum, PPP, yakni Surya Dharma Ali dan Romahur Muzi. Sehingga kata Muslim, runtuhnya marwah kiai dan tokoh di mata rakyat menjadi penyebab gagal suara elektoral PPP untuk memenuhi parliamentary threshold. Akan tetapi, pandangan Muslim Arbi itu tidak terlalu kuat. Kiai PPP boleh kehilangan marwah tetapi apabila para elit PPP memperhatikan arus akar rumput maka terdepaknya PPP dari parlemen sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Sejalan dengan Kombor TV, adalah Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro yang mengatakan kepada Kompas pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 bahwa salah satu faktor yang diduga menyebabkan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, terlempar dari parlemen menurut hasil pemilihan umum, pemilu, 2024 adalah akibat kebijakan elit tidak sejalan dengan kehendak kader dan simpatisan pada tingkat akar rumput. Kata Agung Baskoro, secara elektoral, PPP meniadakan aspirasi grassroots yang lebih menghendaki mendukung Anies atau Prabowo. Alhasil, kata Agung, ketika para elit pada Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PPP memutuskan mengusung pasangan calon presiden calon wakil presiden, Capres-Cawapres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD justru berdampak negatif terhadap perolehan suara partai pada pemilihan legislatif. Begitulah para pemirsa. Sebuah partai tua warisan Orde Baru yang pernah menjadi rumah tunggal umat Islam di Indonesia itu akhirnya harus terdepak dari Senayan karena ambisi politik para elit partai yang tidak memperhatikan aspirasi akar rumput. Akhirnya, konstituen PPP menghukum partai berlambang Ka'bah itu. Memang para pengurus DPP PPP akan memperjuangkan agar PPP bisa tetap masuk Senayan dengan mengajukan gugatan ke MK. Kita berdoa agar perjuangan PPP itu berhasil.